Oke, shalom semuanya. Kita mau lanjut pembahasan tentang mengalami Tuhan. Kalau kita lihat sekarang-sekarang ini ya, manusia zaman sekarang, manusia modern hari ini, semestinya semakin bertambahnya pengetahuan, semakin orang itu menemukan kebenaran ya. Kita bilang, ilmu pengetahuan semakin bertambah-tambah. Demikian juga kebenaran semakin akan disingkapkan. Nah, tapi kenyataannya hari ini banyak orang yang sulit mempercayai keberadaan Tuhan. Betapa sulitnya mempercayai keberadaan Allah di dunia modern kita sekarang ini. Nah, ini disebabkan karena banyak manusia itu telah terpengaruh, telah terbawa oleh filsafat nihilisme. Filsafat nihilisme itu adalah paham, ajaran, keyakinan, atau aliran yang berpendapat atau bertumbuh pada keyakinan bahwa Allah itu tidak ada. Jadi aliran yang tidak mempercayai adanya Tuhan itu disebut nihilisme. Menurut manusia modern sekarang ini, manusia itu bisa hidup tanpa Tuhan. Karena ilmu pengetahuan sudah berkembang. Segala sesuatu sudah maju. Jadi Tuhan itu bukan jaminan kebahagiaan, Tuhan itu bukan segala kebutuhan manusia. Bagi orang yang terpengaruh filsafat nihilisme ini, baik secara sadar maupun tidak sadar ya, kan ada juga orang yang percaya Tuhan tapi kelakuannya itu tidak menunjukkan apa yang dipercayainya sebagai kebenaran. Nah, ini sama aja. Dia ini menjalankan spirit nihilisme. Ateis itu kan bukan hanya orang yang menyangkal keberadaan Tuhan ya. Ateis itu bukan hanya orang yang tidak mempercayai Allah. Ateis itu juga bisa punya pengertian orang yang tahu kebenaran tapi dia tidak melakukan. Nah, ini namanya ateis praktis. Kenapa dibilang ateis praktis? Karena dalam praktik hidupnya dia tidak menunjukkan nilai-nilai kebenaran. Ateis praktis sama dengan teis teoritis. Jadi bertuhan hanya di kepala, bertuhan hanya di konsep saja. Nah, makanya ngeri juga ya, orang belajar teologi kok bukan semakin rohani tapi malah semakin menjurus ke arah orang yang nggak kenal Tuhan ya, ateis. Jadi menurut mereka yang menganut filsafat nihilisme ini atau secara tidak langsung menjalankan filsafat nihilisme, bagi mereka itu sumber kebahagiaan, kesejahteraan hidup manusia adalah karya-karya manusia itu sendiri. Yang bisa terisolir atau terputus hubungan tanpa Tuhan. Karya-karya manusia itu misalnya apa? Seni, teknologi, sistem pemerintahan, dan lain-lain. Ada satu buku ya, judulnya Utopia ya. Jadi, kalau orang sudah menemukan keidealan dalam segala hal, utopia, kesempurnaan, orang itu udah nggak butuh apa-apa lagi. Tapi masalahnya di sini bahagianya bersama Tuhan atau tidak bersama Tuhan? Bahagianya konsep Tuhan apa konsep dunia? Di negara timur seperti kita dan di negara-negara timur yang lain, keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa itu masih kuat. Jadi keberagaman di timur itu kuat sekarang-sekarang ini. Ya awalnya dari Eropa ya, dari Eropa. Tapi sekarang lihat Barat itu malah kebalikannya ya. Dulu orang Timur nggak begitu terlalu mempersoalkan Tuhan, tidak begitu rajin ya.
Makanya penginjil barat itu menginjili orang-orang di Asia, orang-orang timur. Nah, sekarang kebalikannya. Di barat itu banyak orang ateis. Banyak orang mengklaim diri sebagai agnostik. Sekarang di timur itu keberagaman itu kuat. Mereka menolak paham ateis yang dianggap sebagai pahamnya orang kafir yang tidak bermoral. Tapi kenyataannya yang dapat dilihat dan telah terbukti ya, banyak orang mengaku keberadaan Tuhan, tapi perbuatan mereka itu menunjukkan seakan-akan mereka tidak percaya adanya Tuhan. Jadi keberagamannya saja yang kuat. Keberagamannya saja yang kuat. Kristen itu bukan agama ya. Kristen itu cara hidup. Cara hidup yang seperti Tuhan Yesus. Pencuri hanya datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi aku datang supaya kamu punya hidup. Cara hidup. Dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Perisos, artinya tinggi kualitasnya. Cara hidup yang tinggi kualitasnya itulah yang dikehendaki Bapa. Kalau agama itu menjalankan syariat hukumnya, menjalankan aturan, taat syariat. Tapi kekristenan itu yang menjadi hukumnya itu kan bukan dekalogos, bukan hukum yang tertulis ya. Yang menjadi hukum kita itu Tuhan sendiri. The Lord is my law. Tuhan yang menjadi hukumku. Makanya dosa dalam perjanjian baru itu segala sesuatu yang tidak sesuai dengan pikiran perasaan Bapa itu dosa. Karena patokannya Bapa sendiri. Kata dosa dalam teks aslinya kebanyakan tuh pakai kata hamartia dalam perjanjian baru. Yang artinya meleset, luncas, tidak tepat sasaran. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Bapa, tidak sesuai dengan pikiran perasaan Allah, luncas. Itu belum menyenangkan Bapa. Meleset, dosa. Nah, kalau kita sebagai orang-orang timur yang berpuas diri karena keberagamaan, susah banget ngomongnya. Keberagaman kita kuat, mesti dikoreksi. Ya, keberagaman di timur memang kuat, tapi kenyataannya lihat, banyak orang yang mengaku percaya Tuhan, tapi perbuatan mereka atau kita bahkan sering menunjukkan kalau kita itu bukan orang-orang yang bertuhan. Ini sama aja ateis ya. Ateis praktis. Ateis praktis atau yang sama dengan teis teoritis. Jadi buat apa kita beragama tapi kita nggak melakukan kehendak Bapa? Matius 7:21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga. Bukan orang yang memanggil aku Tuhan yang masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Jadi kalau orang-orang seperti ini memang mereka adalah masyarakat atau kita adalah bagian dari masyarakat yang menjunjung tinggi kebutuhan agama. Tapi kita belum bertuhan dengan benar. Kebanyakan kita tidak bertuhan dengan benar. Ya, keberagamannya kuat. Secara moral, ya oke, dikondisikan lebih terjaga ya. Ketimbang orang-orang yang tidak beragama sama sekali. Moralnya pasti asal-asalan ya. Tapi kalau boleh mengkritisi ya, kita kan kemarin bahas soal diversifikasi produk iblis ya. Diversifikasi itu apa? Aneka-ragaman. Kalau iblis gagal membuat kita jadi jahat, atau bahkan iblis nggak perlu membuat kita jadi jahat untuk masuk neraka. Lakukan aja, kejar keinginan kita. Jadi baik aja. Yang penting kita nggak jadi seperti yang Tuhan mau. Kita nggak jadi corpus delicti. Kita nggak
segambar dan serupa dengan Allah. Kita nggak mencapai target. Tujuan iblis tuh itu. Apapun asal jangan jadi seperti yang Tuhan mau. Asal jangan Tuhan Yesus, jangan jadi seperti Tuhan Yesus. Di Wahyu jelas dikatakan ya, iblis itu dikalahkan oleh dua hal. Iblis dikalahkan dua hal. Satu, darah anak domba. Siapa? Darah anak domba itu menunjuk penebusan Kristus di atas kayu salib. Iya, Tuhan Yesus sudah menang. Iblis sudah dikalahkan. Tapi iblis belum dihukum. Kita belum menang. Nah, itu persoalan. Satu, darah anak domba. Dua, perkataan kesaksian mereka yang tidak menyayangkan nyawanya. Itu orang-orang yang menyangkal dirinya, memikul salib dan mengikut Tuhan Yesus. Kalau di gereja cuma khotbah tentang kebaikan, firmannya umum-umum aja ya, itu nggak membawa orang menjadi seperti yang Tuhan mau, tidak kembali ke rancangan semula. Makanya agak bete juga ya kalau udah belajar kebenaran. Ini bukan menghakimi ya, tapi kan kita bisa menilai ya. Kalau kita udah sering bahas kayak gini, kita bisa menilai. Ini yang dibagiin kok firmannya nggak ada gitu. Mana firmannya gitu. Jadi kejebak di kegiatan sosial, kejebak di perbuatan baik. Matius 5:20. Jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada orang Farisi dan ahli Taurat, sesungguhnya kamu tidak masuk dalam kerajaan surga. Jelas itu. Kita buka deh Matius 6 ayat 33. Tadi Matius 5 ayat 20, sekarang Matius 6 ayat 33. Yang udah ketemu boleh bacakan. Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Iya. Agama itu masih membuka peluang ya. Kita itu bisa bersenang-senang. Yang penting kita taat hukum. Nah, kekristenan sama sekali tidak membuka peluang itu ya. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Nah, kalau kita mengejar yang kita inginkan, kita bukan mengejar kehendak Tuhan, sementara Tuhan mencukupkan kebutuhan kita. Sampai kapanpun kita nggak akan menemukan Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Anak Tuhan ya, mestinya kalau kita anak ya, kalau kita beneran anak, kita nggak perlu minta. Itu pasti dikasih sama Bapa. Jadi tanpa kita minta, Bapa tahu apa yang kita butuhkan. Ya kalau masa kita sebagai anaknya, sebagai anak Bapa, kita masa nggak dikasih kesempatan untuk seneng. Masa Bapak kalau anaknya seneng, Bapak nggak ini sih ngelarang atau nggak izinin gitu. Nah, tapi kesenangan itu, kepuasan itu nggak melebihi kepuasan kita mengejar kehendak Allah. Nah, ini persoalannya ya. Banyak orang yang memakai Tuhan untuk mendapatkan keinginan. Tuhan nomor satu. Apa prioritas dalam hidupmu? Satu, Tuhan. Dua, misalnya apa? Tiga, apa gitu. Adalah satu, Tuhan itu untuk sebagai pelicin ya, untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Mestinya gimana? Satu, Tuhan. Dua, Tuhan. Tiga, Tuhan. Semuanya Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya.
Kerajaan Allah itu apa? Kehendak Allah. Kebenaran, coba buka kata kebenaran deh di situ. Di bawahnya tuh. Dikaiosune ya. Dikaiosune itu perbuatan atau perilaku hidup yang sesuai dengan kehendak Bapa. Dikaiosune itu kata kebenaran kan ada dua ya. Ada aletheia sama dikaiosune. Dikaiosune itu bukan hanya perbuatan lahiriah. Dikaiosune bukan hanya perbuatan lahiriah. Kata jikalau hidupmu tidak lebih benar daripada orang Farisi dan ahli Taurat, itu juga pakai kata dikaiosune. Dikaios. Artinya bukan hanya perilaku lahiriah yang kelihatan, yang baik, yang bagus. Bukan hanya perbuatan lahiriah yang sesuai dengan hukum, tapi juga perbuatan lahiriah yang sesuai dengan kehendak Bapa. Bukan hanya perbuatan lahiriah yang dibidik, tapi sampai perbuatan batinnya. Contoh apa misalnya? Perjanjian Lama jangan membunuh. Nah, Tuhan Yesus bilang, jikalau kamu membenci saudaramu dalam hatimu, kamu sudah membunuh. Tingkatannya batiniah ya. Jangan berzina dalam Taurat. Tuhan Yesus bilang, jikalau kamu mengingini lawan jenis lalu terbakar hawa nafsumu, kamu sudah berzina. Tingkatannya berbeda nggak? Beda. Jadi, makanya Tuhan Yesus bilang, jikalau hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada orang Farisi dan ahli Taurat, kamu nggak layak masuk ke dalam kerajaan surga. Dikaiosune itu perbuatan lahiriah, bukan hanya perbuatan lahiriah, tapi juga perbuatan batiniah. Baik apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, yang kita rasakan dan kita lakukan, itu sesuai dengan kehendak Bapa. Jadi keyakinan akan Allah itu tidak cukup hanya pengakuan di mulut atau di bibir saja. Kita mengaku percaya, kita mengaku Tuhan Yesus adalah Tuhan begitu. Ya, oke, itu memang dasar ya. Dasar. Itu memang pengakuan dasar. Tapi pengakuan itu mestinya diekspresikan dalam tindakan nyata. Kalau kita bilang kita percaya Tuhan, mestinya itu diterjemahkan dalam perbuatan nyata. Percaya Tuhan itu apa? Oh, percaya Tuhan itu kita nggak takut, kita nggak khawatir. Oh, percaya Tuhan itu kita nggak meragukan, kita nggak takut menghadapi masa depan. Ya kita memang nggak tahu masa depan kita kayak gimana. Bahkan kita seperti masuk di dalam lembah kekelaman ya, tempat yang gelap. Ya, boleh, silakan. Siapa tuh? Lisa ya? Kita seperti masuk di dalam hutan ya. Dalam hutan yang gelap. Kita nggak tahu masa depan kita kayak gimana. Tapi kita percaya kalau Tuhan itu menuntun jalan kita. Kalau kita ada di dalam Tuhan, Tuhan pasti akan membawa kita ke jalannya. Tuhan pasti akan bawa kita ke jalannya. Nah, jadi pengakuan ini harus diekspresikan secara nyata ya dalam kehidupan. 1 Yohanes 2 ayat 6. Coba buka deh. Jikalau kamu mengaku ada di dalam Dia, haruslah kamu hidup sama seperti Kristus telah hidup. Oke, dibaca sekali lagi deh. 1 Yohanes 2 ayat 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Iya. Jadi pengakuan itu bukan hanya di bibir atau di mulut saja ya, atau bahkan di pengertian kita saja. Kalau orang mengaku bahwa ia ada di dalam Dia, haruslah ia hidup atau ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Percaya itu kan artinya menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Percaya. Menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi kalau seakan-akan kita kayak nggak ada masa depan ya, kok masa depan kita kayaknya kita belajar firman, tapi kok masa depan kita kayaknya ini ya,
kayaknya kita nggak tahu gitu, kita mau dibawa kemana. Beda sama orang-orang dunia yang mengejar kesuksesan, menganggap bahwa tujuannya itu jadi goal hidupnya. Padahal kan enggak ya. Kita di bumi ini cuma sementara, 70 tahun, 80 tahun. Untuk apa? School of life, sekolah kehidupan. Nah, makanya Yakobus bilang nih, di Yakobus 2 ayat 14 sampai 26 ya. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Kenapa iman tanpa perbuatan adalah mati? Sebab iman itu adalah perbuatan. Iman itu apa? Iman itu menyerahkan diri sepenuhnya kepada objek yang dipercayai. Iman itu artinya penurutan terhadap kehendak Allah. Dan itu harus diekspresikan dalam tindakan nyata. Sama seperti Abraham. Abraham keluar dari Ur Kasdim, Abraham keluar. Abraham, aku minta anakmu untuk menjadi persembahan. Abraham kasih. Gak cuma ngomong doang, aku mengasihimu Tuhan. Enggak, dia buktikan. Dia lakukan itu. Iman yang menyelamatkan itu ya ini, iman yang dilakukan ya. Iman keselamatan, imannya Abraham. Menyerahkan diri sepenuhnya kepada objek yang dipercayai. Penurutan terhadap kehendak Allah. Jadi iman tanpa perbuatan adalah mati. Kenapa? Karena iman itu mestinya perbuatan. Perbuatan yang sesuai dengan kehendak Bapa. Nah, seharusnya orang percaya itu orang yang percaya kepada Tuhan, saya ralat. Mewujudkan atau melakukan kepercayaannya semakin jelas dalam tingkah laku atau perbuatannya secara nyata. Tapi kenyataannya seringkali kita tidak memperlakukan Tuhan sebagai pribadi yang hidup. Dari mulut atau melalui perkataannya bisa saja kita mengaku percaya adanya Tuhan. Tapi dalam hidup atau kelakuan sehari-hari itulah yang justru membuktikan apakah kita memperlakukan Allah sebagai pribadi yang hidup atau tidak. Sebab kalau kita bersikap nggak peduli, acuh terhadap Tuhan, karena Allah nggak kelihatan, Allah nggak bisa disentuh, Allah tidak bisa dilihat dengan mata jasmani, maka Tuhan diperlakukan atau dianggap tidak ada. Misalnya apa? Pada saat kesempatan berbuat dosa ya. Pada saat kesempatan berbuat dosa. Pada saat ada kesempatan berbuat dosa, kalau kita percaya Tuhan, mestinya kita menghormati Tuhan ya, kita menghargai Tuhan. Kalau kita memperlakukan Allah sebagai pribadi yang hidup, mestinya kita tahu ya. Tapi kan ada kodrat dosa, gimana? Nah, kita belajar dari kisah siapa? Yusuf ya, yang dibuang saudaranya, akhirnya dia ketemu sama istrinya siapa? Istrinya Firaun ya, Potifar ya. Potifar itu cantik. Kenapa Yusuf lari? Dia tidak berkompromi sama sekali. Dia tahu kalau dilanjutin dia pasti jatuh. Dia lari karena dia menghormati Tuhan. Nah, situasi-situasi itu sebetulnya yang menunjukkan kita itu percaya Tuhan apa enggak. Kita tuh menghormati Tuhan apa enggak. Mungkin pas suasana komsel gini, ini kan mode ibadah ya. Mode ibadah artinya kita kayaknya percaya banget sama Tuhan nih. Kita berserah sama Tuhan. Pas nyanyi kita nangis, kita menghayati. Tapi medan yang sesungguhnya itu pada saat ya kelar ini. Kelar ibadah, kelar komsel.
Nah itu medan peperangan yang sesungguhnya. Apapun situasinya ya. Contoh lain misalnya apa, Kain ya. Kain itu sebenarnya bisa aja dia nggak ngebunuh loh. Kan Tuhan bilang dosa sudah mengintip engkau di depan pintu, tetapi kamu harus menguasai. Tapi Kain lebih mengikuti emosinya, lebih mengikuti perasaan marahnya, perasaan salahnya itu. Kalau orang inputnya benar, apakah perilakunya otomatis benar? Nah ini kan kehendak bebas ya, kita bisa milih ya, mau ngikutin apa enggak nih. Mau ngikutin apa enggak nih. Jadi dalam hal apa dan bagaimana kita atau seseorang disebut tidak memperlakukan Tuhan sebagai pribadi yang hidup? Dalam hal apa seseorang tidak memperlakukan Allah sebagai pribadi yang hidup? Dalam hal ketika kita tidak hidup sesuai dengan kehendak Bapa. Kita tidak memperlakukan Allah sebagai pribadi yang hidup. Orang yang tidak hidup sesuai dengan kehendak Tuhan adalah mereka yang tidak memperdulikan perasaan Tuhan. Selain itu, ketika kita merasa khawatir, kita merasa takut, cemas dalam menghadapi masalah atau segala persoalan hidup, nah itu kan bahasa orang yang tidak percaya Tuhan. Sebetulnya kan firman itu membuang keluar ketakutan, ya nggak? Tapi kenapa kita lebih milih takut? Padahal kita udah punya pengertian. Nah ini untuk misalnya untuk kita nih udah belajar. Firman mestinya membuang keluar ketakutan. Nah ini malah ketakutan yang membuang keluar firman ya. Karena orang kalau udah punya pengertian yang benar, belajar kebenaran itu nggak cukup hanya jadi pengetahuan aja, enggak. Tapi harus sampai jadi cara berpikir. Cara berpikir itu harus sampai jadi gairah, jadi perasaan, jadi keinginan yang kuat. Kalau belajar cuma sekedar pengetahuan aja, kayak kita ngafalin nama-nama ibu kota, nama-nama daerah, nama-nama negara, kita nggak akan bisa menghayati Tuhan. Belajar firman itu sampai, makanya perintah di Alkitab tuh bukan baca Alkitab ya. Kalau di agama lain kan mereka ngafalin kitabnya ya. Bukan berarti kita nggak bisa ya. Bisa aja kitab mereka lebih dikit, satu ya. Dua, kita nggak disuruh untuk baca ya. Kita disuruhnya untuk merenungkan firman siang dan malam. Mazmur 1 ayat 2. Renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Renungkan itu apa? Memikirkan berulang-ulang sampai kita ngerti. Kita dapat insight-nya. Oh gitu, gitu. Oh yang Tuhan mau ternyata begini gitu. Nah itu insight-nya. Sampai membangun cara berpikir. Kalau udah membangun cara berpikir, apa yang kita pikirkan menentukan yang kita rasakan. Yang kita rasakan menentukan yang kita lakukan. Harus sampai jadi spirit atau gairah. Tuhan Yesus saja dicobai sama iblis ya 3 kali ya. Ya sebenarnya banyak sih. Itu yang tertulis aja ya. Suruh mengubah batu menjadi roti, terus apa lagi? Suruh loncat. Nanti kalau lu berkuasa coba lu loncat dong. Pasti nanti ada malaikat yang nolongin lu. Terus suruh nyembah dia. Aduh, iblis. Diversifikasinya kurang canggih ya. Nyuruh Tuhan Yesus nyembah iblis. Tahu nggak sih kenapa? Nah ini jadi pertanyaan nih. Tahu nggak sih kenapa iblis pede gitu? Sembah aku kasih dunia kepadamu. Emangnya dunia punya iblis gitu kan? Pertanyaannya kan. Jadi gimana dong? Nah sebenarnya sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dunia itu jadi miliknya iblis.
Ibarat gini, saya yang punya rumah, saya ngontrakin rumah. Saya kasih kuncinya ke orang yang ngontrakin itu dong, ya nggak? Saya nggak bisa sembarangan masuk ke rumah yang saya kontrakin itu. Kenapa? Ya udah saya kontrakin. Sama, Adam dan Hawa kan seharusnya menjadi tuan kan, tuan atas bumi ini kan. Tapi Adam dan Hawa kalah. Dia dihasut sama iblis, direbut. Akhirnya dunia ini jatuh ke tangan kuasa kegelapan. Sejak sebelum Tuhan Yesus datang ya, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, bumi ini jadi dalam genggaman iblis. Makanya Tuhan Yesus tuh datang untuk ngerebut itu balik. Satu, untuk merubah kualitas manusianya. Dua, untuk ngerebut jagat raya ini. Kalau Tuhan Yesus gagal, tapi nyatanya kan Tuhan Yesus berhasil ya. Kalau Tuhan Yesus gagal, apa yang terjadi? Jagat raya ini ada di tangan kuasa kegelapan. Jagat raya ini ada di tangan kuasa kegelapan. Oke, lanjut ya. Kalau orang menganggap bahwa Allah adalah Allah yang tidak bertanggung jawab, Allah yang nggak mau tahu, maka akibatnya kita lebih sering bersandar, kita lebih sering kita lebih sering bersandar dan bergantung kepada kekuatan lain dan mulai membelakangi Tuhan. Orang yang dikatakan membelakangi Tuhan adalah ketika ia dalam menghadapi atau menyelesaikan persoalan tidak melibatkan atau menyertakan Tuhan di dalam, tidak melibatkan Tuhan. Coba pada saat ada masalah, siapa yang pertama kita cari? Siapa yang pertama kita cari? Kalau orang banyak uang kan pasti dia mikirnya, tenang gue banyak uang. Kalau dia punya banyak relasi dengan orang-orang hebat, orang-orang kuat ya, orang-orang penting yang punya kuasa, tenang, gue punya teman ini. Gue punya teman hakim, gue punya teman pengacara gitu kan. Sombong bener ya. Siapa yang pertama kita cari? Nah, sebagai orang percaya, kita harus percaya bahwa kuasa Tuhan itu nyata dan tidak terbatas. Tidak ada masalah atau persoalan yang mustahil bagi Tuhan. Tapi satu, yang Tuhan mau itu satu, ngerubah karakter. Kalau ngerubah orang sakit jadi sembuh mah gampang. Ngerubah orang nggak punya sesuatu jadi punya sesuatu mah gampang bagi Tuhan. Tapi ngerubah karakter itu. Kenapa Tuhan Yesus sampai jadi manusia? Itu satu, ngerubah karakter. Ngerubah karakter. Nah, tapi perlu digarisbawahi ya. Kalau kalau kita melibatkan Tuhan bukan berarti kita lepas tangan ya. Ya udah, gue percayain Tuhan sepenuhnya gitu. Terus kita nggak ngapa-ngapain. Wah, ini namanya mencobai Tuhan ya. Jadi melibatkan Tuhan itu bukan berarti mengurangi tanggung jawab dan kerja keras kita ya. Nggak gitu konsepnya ya. Allah berperang ganti kita, kita tinggal duduk diam. Itu bangsa Israel. Ngapain dipakai untuk kita ya? Allah berperang ganti kita, kita tinggal duduk diam. Jadi apa yang pernah Allah lakukan dalam sejarah, dan sebagian ditulis oleh Alkitab juga, Allah kerjakan pada zaman kita. Allah kerjakan pada zaman kita. Jadi kalau dari dulu Allah sudah mengerjakan sesuatu yang hebat ya. Allah itu nggak berubah. Di zaman kita sekarang, di abad komputer ini juga Allah pasti mengerjakan. Allah tidak berubah. Kita bisa mengalami Tuhan. Nah, pernah saya bertanya gini, Tuhan kok
dalam perjanjian lama kok kesaksiannya hebat-hebat ya, bertemu Tuhan ya gitu ya. Musa, siapa lagi? Elia, siapa lagi? Daud, wah keren. Makanya orang kalau belajar itu, orang belajar serius belajar firman, dia pasti punya pengalaman mistik. Tapi ini nggak jadi landasan ya, nggak jadi dasar ya. Ini tidak menjadi patokan ya. Awal-awal belajar firman tuh saya banyak ngalamin kejadian mistik ya. Banyak. Dari nyasar nggak tahu jalan, terus tiba-tiba saya nyasar di tempatnya. Saya nggak tahu jalan. Dulu kan saya belum tahu gunain Maps ya. Belum ada Google Maps juga kayaknya. Saya nyasar ke tempat tujuan, coba bayangin. Nyasar di tempat tujuan. Terus ada demo, saya satu-satunya motor yang terobos. Satu-satunya motor yang terobos karena nurani saya bilang udah jalan terus. Ah, yang bener nih. Ini kan sama aja kayak nantang maut ya. Di tengah demo yang lagi ricuh, udah jalan terus. Saya ikutin tuh. Aduh, saya nggak tahu lagi. Yang lain pada muter balik, saya doang yang lurus. Satu-satunya motor ya. Mana motor saya, motor ini lagi. Motor Motor ya lumayan gede ya, bukan motor yang gede banget ya. Jadi kan mencolok ya. Pasti dihancurin. Ini siapa nih kok berani-beraninya lewat gitu. Tapi saya jalan terus. Nah, itu kan pengalaman mistik ya. Berhentiin hujan, nah itu sering. Mengalami Tuhan itu, masih ingat gak? Mengalami Tuhan itu apa sih? Mengalami Tuhan itu mengalami pribadinya. Mengalami diubah lewat kebenaran. Jadi jangan puas sampai pengalaman mistik aja ya. Mengalami Tuhan itu mengalami pribadinya. Mengalami pribadinya itu maksudnya gimana? Pertemuan dengan Kristus pasti orang itu berubah. Orang ketemu Tuhan nggak mungkin nggak berubah. 2 Timotius 3 ayat 16, Roma 1 ayat 16. Orang ketemu Tuhan, cirinya satu, dia berubah. Nah ini orang yang mengalami Tuhan. Kalau orang nggak berubah, dia belum ketemu Tuhan. Orang yang bertemu Tuhan, orang yang mengalami Tuhan, adalah orang yang mengalami pribadinya. Orang yang mengalami pribadinya apa? Mengalami kebenaran. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Pasti berubah. Saya aja kalau ngelihat masa lalu saya, aduh, kok dulu kayaknya selengean banget gitu. Kalau ngelihat sekarang ini, wah gila, udah jauh banget berubahnya gitu. Kita nggak sadar, ternyata kita udah melangkah jauh gitu. Dirubah lewat kebenaran. Nah ini yang jadi kesaksian mestinya. Teman saya tuh banyak ya, banyak. Sejak belajar kebenaran, seleksi alam ya, banyak yang cabut ya, nganggap saya, lu sekarang udah nggak bisa diajak ngerokok sama mabuk lagi gitu. Orang ketemu Tuhan pasti berubah, nggak mungkin nggak berubah. Serius aja belajar firman, serius aja di komunitas. Tuhan pasti percayain kita. Percayain apa? Kebenaran satu. Dua, percayain apa? Pengalaman-pengalaman mistik. Itu semakin menguatkan iman kita. Semakin menguatkan iman kita. Nah, oleh sebab itu kita harus memperlakukan Allah sebagai pribadi yang hidup. Orang yang memperlakukan Allah sebagai pribadi yang hidup, sebagai Allah yang hidup, pasti berusaha untuk bisa melayani Dia dengan segala kekuatan, dengan segala kekayaan, dengan segala potensi yang ada padanya tanpa batas. Markus 12 ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal bunimu, dengan segenap kekuatanmu. Nah, orang-orang seperti ini nggak mungkin hidupnya nggak ekstrim buat Tuhan. Pasti all out. Jadi kalau kita
perlakukan Allah sebagai Allah yang hidup, sebagai pribadi yang hidup, kita pasti all out. Kita pasti all out. Oke, kita cukup sampai di sini dulu. Ada pertanyaan?